Menjelang Ramadan, masyarakat Aceh punya tradisi sakral yang tak bisa dilewatkan. Megang menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur menyambut hari raya. Masyarakat akan membeli dan memasak daging sapi untuk disantap bersama keluarga dan tetangga. Tapi, apakah kini kegembiraan itu masih bisa terjadi? Bagaimana tidak? Lebih dari separuh provinsi masih harus berkutat dengan masalah pasca bencana, yakni ekonomi. Lantas, apakah janji Presiden Prabowo memberikan daging sapi untuk masyarakat Aceh akan membuat semua lebih baik? Secara topografi, Takengon berada di lembah di antara pegunungan di gugusan Bukit Barisan. Pada bencana November 2025, kerusakan paling parah menimpa akses dan infrastruktur di Aceh Tengah. Sampai akhir Januari, masih ada wilayah yang terisolasi karena longsoran material. Tapi, kehidupan harus terus berjalan bagi setiap orang. Ihsan salah satunya. Berprofesi sebagai pedagang sayur keliling, pria 56 tahun ini sudah berjibaku di Pasar Paya Ilang kala matahari belum terbit. Suhu yang mencapai 17 derajat Celcius tak menghalangi Ihsan untuk berbelanja untuk modal jualannya. Rata-rata, para pedagang keliling memang berbelanja di Pasar Paya Ilang sebagai pasar induk terbesar di Takengon. Dari sini, mereka akan menyebar menuju seluruh kecamatan Aceh Tengah. Sementara untuk kebutuhan ikan segar, para pedagang bisa mendapatkan di Pasar Impres Bawah. Ihsan sendiri telah menjalani profesinya sebagai pedagang sayur keliling sejak 9 tahun terakhir. Tapi, baru di hari ke-50 bencana, ia mulai berjualan. Tujuan kami kali ini adalah Kecamatan Bintang yang berjarak hampir 20 km. Perjalanan saya ditemani Lena, salah seorang penyedia jasa antar lokal Takengon yang juga merasakan dampak bencana. Kami mengiringi perjalanan Pak Ihsan yang ternyata membuat saya tercengang. Melintasi Danau Lutawar, danau ikonik masyarakat Gayo, kami merasakan betul atmosfer tragedi dahsyat yang menimpa Aceh Tengah. Nah, ini kami sudah berada di spot yang sebenarnya ini tuh titik destinasi wisata ya, Len ya. Oh ya, jadi ini wisata favorit karena bisa melihat kecantikannya Lutawar dari tebing tinggi seperti ini ya. Ya sayangnya ini kondisinya sekarang. Lintasan tepi Danau Lutawar yang dulunya indah, kini terasa sedikit mencekam dengan keberadaan bekas material longsoran. Dari keterangan Lena, jalan raya Danau Lutawar baru bisa dilintasi kendaraan bermotor. Artinya, 1,5 bulan lebih akses warga terputus. Sepanjang perjalanan, kami dihadapkan dengan sejumlah titik longsor parah. Dinding perbukitan seolah meleleh ke arah danau hingga menyapu perkampungan yang berada di bawahnya. Ini kampung apa Lena namanya? Kalasegi. Oh, Kalasegi ya. Kampung yang paling terparah nih Kak pada bencana kemarin pas longsor banjirnya. Di sini yang pas ada berita yang paling kelaparan itu kan? Iya. Nah, di sini dia. Karena bantuan benar-benar nggak bisa masuk. Karena akses sangat terputus. Kita lewat tadi aja banyak kan Kak longsor-longsornya. Pemandangan di Kalasegi benar-benar membuat kami terpana. 35 rumah hancur dan rata oleh tanah. Bahkan masih tersisa longsoran di tepi jalan. Di ujung Kalasegi, Ihsan diberhentikan oleh salah satu pengungsi. Warga Kalasegi ini sepertinya rindu dengan kehadiran tukang sayur keliling di area tempat tinggalnya. Sudah berapa lama Ibu tinggal di tenda pengungsian? Udah mau 2 bulan. Udah 2 bulan? Mau 2 bulan, tanggal 26 nanti 2 bulan. Maunya cepat untuk rumah sementara. Karena kita mau menghadapi bulan Ramadan.
nggak mungkin di pengungsian kan. Iya ya. Coba. Dari titik pengungsian Kalasegi, kami melanjutkan perjalanan menuju desa paling ujung di Kecamatan Bintang, yakni Desa Jamur Konyel. Meski jarak 13 km biasanya ditempuh hanya dalam 15 menit, perjalanan pasca bencana benar-benar berbeda. Di beberapa titik, setengah jalan bahkan amblas hingga tak menyisakan aspal sama sekali. Mengendarai motor dengan membawa bobot yang tidak enteng membuat kami harus jeli dalam memilih lajur. Usai melampaui beragam rintangan, Pak Ihsan disambut penuh antusias oleh emak-emak warga desa Jamur Konyel. Mereka langsung mengerubungi keranjang sayur Pak Ihsan. Itu ikan apa itu? Kamu pun sendirian cukup satu. Masak gimana Bu kalau di sini? Masa itulah keadaan kami. Kayu bakar. Pakai kayu bakar. Udah hampir 2 bulan kami masak pakai kayu. Tengok mata kami udah bengkak semua. Adapun gas kita harus ambil ke kota itu yang jaraknya sekitar 33 kilo dengan jalan yang luar biasa. Iya. Ya, lokasi desa yang terlampau jauh dari kota Takengon membuat mereka seolah dipaksa bangkit dengan kaki sendiri. Desa yang terdiri dari 3 dusun ini kehilangan 14 unit rumah yang terkikis dahsyatnya tanah longsor. Bapak sadar nggak ternyata kedatangan Bapak dinanti-nanti Pak? Alhamdulillah itulah yang minta kan. Dari dulu memang gak pernah orang kayak gini, tapi semenjak ada apa nih, mudah-mudahan rezeki pun alhamdulillah. Meski Ihsan telah berjualan beberapa hari, baru pada hari inilah ia membawa ikan di keranjang jualannya. Ikan Ibu-ibu? Ada 2 bulan. Ya Allah. Di awal akses terbuka, ikan yang dipasok dari Biren harganya meningkat berkali lipat. Ihsan mengaku tak mau menjual kepada warga karena terbiasa memberi harga yang tak terlalu mahal. Ketika akses Aceh Tengah mulai lancar, barulah pasokan mulai tersedia. Harus membagi-bagi kayak mana caranya kita. Iya. Bisa kita lebihin sedikit apanya kan gitu. Iya. Apa timbangan kita lebihin, Iya. apakah harga kita kurangin sedikit kan gitu. Seperti menuntaskan dahaga yang telah lama, ibu-ibu warga desa Jamur Konyel langsung mengolah daging ikan yang baru saja mereka dapat dari Pak Ihsan. Aktivitas berdagang keliling Ihsan hari ini ditutup dengan isi keranjangnya yang nyaris habis. Meski rumahnya lolos dari tanah longsor, Ihsan harus merelakan seluruh kebun kopinya hanyut. Kini, ia dan istrinya hanya bisa merawat sepetak sawah warisan orang tuanya. Itu pun juga bukan tanpa masalah. Baru kali ini, sawahnya mengalami gangguan irigasi hingga terancam gagal panen pasca bencana. Untuk menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, dan kondisi seperti ini menurut Ibu bagaimana? Ya harus sabar lah. Kayak mana mau usaha pun nggak ada. Cuman tersisa sawah doang. Sebelum bencana, kawasan wisata Danau Lutawar bisa menyerap ribuan pengunjung baik lokal maupun luar kota tiap akhir pekan. Kini hanya segelintir orang yang datang untuk menikmati panorama sekitar Danau Lutawar. Biasanya jernih Kak, biru, cantik dia airnya. Ini kan udah banyak air tanah-tanah datang dari longsor di atas kan? Iya. Ke dalam ini jadi keruh airnya. Ya berubah Kak ya, pastinya berubah, banyak wisata-wisata nggak ada lagi gitu, kafe-kafe. Apalagi pinggiran sini Kak kan, semua udah nggak ada lagi, tinggal beberapa, tinggal yang ini Kak. Terletak di kawasan Ujung Mepar, kawasan camping dan tempat usaha warga sekitar habis terkubur longsor. Di antara mereka yang masih bertahan adalah Rahmawati. Menempati tenda pengungsian sederhana, keluarga Rahmawati awalnya punya kehidupan yang layak. Usaha kedai yang mereka jalani terbilang ramai. Tetapi hanya dalam semalam,
rumah sekaligus tempat usaha miliknya terlindas batuan besar disertai longsoran tanah dari atas tebing. Nggak bisa kita bilang, nggak percaya deh. Nggak percaya, maksudnya rumah kita habis. Apapun nggak ada di kata hati aturan kan, ayo kita ambilin ini, ambilin itu yang mahal-mahal aja, bilang kayak gitu. Tapi nggak ada kontak ke hati kan, nggak percaya. Maksudnya ini habis kebun, habis rumah, nggak percaya deh. Saat longsor terjadi, warga Mopar yang tinggal persis di tepi danau langsung mengevakuasi diri ke danau memakai perahu. Saat itu, satu perahu ditumpangi lebih dari 15 orang. Rahmawati merasa bersyukur saat longsor menghampiri, sedang tak ada wisatawan yang berkunjung dan tidak ada korban jiwa. Ada sekitar 10 bangunan rumah di sepanjang jalan raya danau yang juga turut hancur dihantam longsor. Rumah ibu di bawah situ. Iya. Berarti ibu mendengar suara-suara itu seperti apa, Bu? Kayak bom. Kayak mana jatuhnya bom deh kan. Kayak itulah, kayak mau kiamat perasaan kakak. Nggak ada lagi nih ku bilang. Tak sekedar hancurnya kedai yang bisa mendapatkan penghasilan harian, Rahmawati juga kehilangan kebun kopi yang biasanya diandalkan saat musim panen. Dari 1 hektar, kini tersisa 200 meter persegi saja. Itu pun dengan buah yang banyak terkontaminasi lumpur. Impian penghasilan besar saat panen raya di bulan Desember dan April pun lenyap. Biasanya, menjelang Ramadan adalah waktu paling dinanti oleh Rahmawati dan keluarga. Wisatawan yang datang semakin ramai, omset penjualan semakin meningkat, menjadikan bulan suci berlipat ganda berkah dan rezeki untuk mereka. Tapi, semuanya tinggal angan belaka. Kepada Bapak Presiden, bisa secepatnya kami puasa nih, kadang di sini. Kalau ada rumah, alhamdulillah. Semoga Bapak mempercepat bantuannya, Bapak. Menjadi danau tektonik dan vulkanik terbesar di Provinsi Aceh, Danau Lutawar juga menjadi pusat perekonomian nelayan lokal. Dengan panjang 17 km dan lebar 3 km lebih, banyak warga yang membuat keramba jaring apung untuk budidaya ikan. Di Desa Medali, hampir 50% warganya menggantungkan hidup dengan budidaya ikan di keramba. Dan ketika longsor terjadi, banyak dari keramba tertimpa material sehingga ikan pun lepas ke danau. Nah, Pak Apri, sekarang kita menuju ke keramba yang dekat longsor ya. Itu milik siapa, Pak? Itu milik saudara kita kan. Oh, gitu. Iya. Itu rusaknya parah. Parah Kak, hampir 100% rusak habis tuh. Ukuran prediksi Bapak itu ikan yang di kolam itu satu peta itu hampir 300 kilo, 400 kiloan lah. Itu prediksi untuk target untuk tahun baru. Jika ditaksir dengan harga per kilogram ikan Rp40.000, maka kerugian APRI bisa mencapai Rp16 juta. Belum lagi di masa panen, yang berat total ikan di keramba bisa mencapai 1 ton. Tetapi, keramba ini pula yang sempat menyelamatkan APRI dan keluarganya. Danau Lutawar menjadi tempat mereka melarikan diri dari hempasan tanah longsor. Kami di sini berapa keluarga itu yang ngungsi ke keramba nih lah. Soalnya kan air datang dari atas Kak, di sana pun udah jembatan yang di ujung sana udah nggak bisa lewat. Itu kami ngungsi ke sini. Ini suara geluduk ini Kak. Pokoknya ngeri lah Kak. Kiamat lah nih katanya. Saking ngerinya lah dengar gelundungan ini Kak. Pokoknya gelundungan ini terus berapa jam 2 atau jam 3 kalau nggak salah saya. Hancur ini keramba. Tertimpa batu dari atas. Rata-rata keramba masyarakat diisi oleh ikan mujair. Dalam kurun 3-4 bulan sekali, para nelayan bisa mengambil ikan untuk dipanen. Masa tahun baru sebenarnya dinanti-nanti warga karena waktu itulah ikan sedang laku-lakunya. Jadi kita butuh segera kan. Tidak cukup dengan kunjungan.
Juru bicara Posko Bencana Provinsi Aceh, Murtala Mudin menyebut, daerah terdampak bencana sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Ia juga menyebut pemerintah pusat perlu bergerak lebih cepat menyalurkan jaminan hidup karena masyarakat memang sangat membutuhkan. Aceh kan dulunya APBD-nya itu mencapai 17 triliun karena ada 2% dana usul. Sekarang ini kan sisanya 1%. Jadi APBD kita jadi 10 triliun. Akhirnya ruang fiskal kita untuk penanggulangan bencana ini menjadi sangat sempit. Karena semua anggaran Pemda yang sudah difokuskan ke situ, yang bersisa hanya biaya untuk gaji-gaji dan tunjangan pegawai. Nah, maka kita berharap segera ada kebijakan khusus dan segera misalnya seperti jaduk itu dicairkan segera. Kita berharap kan Pak Gubernur juga menyampaikan, Pak Wagub juga menyampaikan supaya jaduk itu segera dicairkan. Nah, jadi kita butuh segera kan. Tidak cukup dengan kunjungan. Kita ingin, karena pengalaman tadi di BRR dulu cepat-cepat, jadi orang Aceh kalau lambat ini jadinya pembandingnya ada di otaknya kan gitu. Murtala juga berharap janji Presiden Prabowo memberikan sapi pada warga Aceh menjelang Ramadan segera terrealisasi. Mudah-mudahan Oh ya, buat Ramadan. kita doakan apa yang dijanjikan Presiden itu akan sampai. Karena bagi orang Aceh, megang itu sakral.